Bab 1386 Keterampilan Marsial dari Era Kuno. Ledakan. Menembus ruang di depannya, tombak panjang menyodorkan dengan kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah pisau terkuat di seluruh dunia, dengan tidak ada yang mampu berdiri di depannya. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan keterampilan bela diri semacam ini, ekspresi kepala desa tua tetap tidak berubah. Saat matanya berkedip, sejumlah besar kekuatan roh kerajaan yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan simbol dan lambang yang tak terbatas melonjak maju. Membentuk perisai emas di depannya yang menutupi seluruh bumi dan langit. Dentang, petik 2. Akhirnya, keduanya bertabrakan. Tabrakan melahirkan riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit di atas desa kuno penyegelan diliputi oleh cahaya keemasan itu. Adapun suara tabrakan yang menusuk telinga, seperti teriakan memekakkan telinga dari 10.000 petir, itu bergema tanpa henti. Sebelum kekuatan seperti itu, banyak ahli dari generasi muda tidak mampu menanggungnya. Bahkan, beberapa orang yang berada di bawah tingkat budidaya Raja Bela Diri begitu terguncang oleh efek samping sehingga 7 lubang mereka mulai berdarah saat mereka kehilangan kesadaran dalam proses. Bagi sebagian yang lain, organ dalam mereka rusak, dan bahkan kultivasi mereka mungkin telah hilang dalam proses itu. Ketika melihat dengan seksama adegan di balik sinar keemasan, bahkan mata Chu Feng tanpa sadar bersinar dengan cahaya. Itu karena, meskipun tombak emas yang berisi kekuatan penghancur yang menakutkan itu berhasil menciptakan banyak celah tebal pada perisai emas kepala desa tua Ma, itu tidak dapat menembus melalui perisai emas yang telah diatur oleh kepala desa tua Ma. Mengandalkan hanya pada teknik roh dunia, kepala desa tua Ma sebenarnya berhasil benar-benar memblokir keterampilan bela diri Erten Tabu milik Sun Feiyang. Lebih jauh, ini bukan aspek yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa perisai kepala desa tua sebenarnya sedang memulihkan dirinya sendiri pada saat ini. Retakan tebal pada perisai itu dengan cepat tumbuh lebih kecil dalam ukuran. Jika ini terus berlanjut, perisai akan, cepat atau lambat, akan sepenuhnya pulih. Luar biasa, seperti apa tingkat kontrol yang harus dimiliki seseorang untuk menggunakan teknik roh dunia untuk memblokir skill bela diri Erten Tabu yang menakutkan? Teknik roh dunia senior Ma benar-benar memperluas cakrawala aku. Terkejut, pada saat ini, semua orang tercengang, bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Teknik roh dunia sudah dikenal untuk mencakup teknik pertahanan terkuat. Sebenarnya, itulah yang terjadi. Kemampuan defensif teknik roh dunia sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang paling dipahami Chu Feng untuk dirinya sendiri. Pada saat ia pertama kali menjadi seorang spiritualis dunia, ia hanya mengandalkan teknik roh dunianya dan menyapu semua kultivator dari kultivasi yang sama dengannya. Sayangnya, seiring kultivasi seseorang meningkat, teknik roh dunia menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia hanya tidak mampu melawan keterampilan bela diri dengan hanya menggunakan teknik roh dunia. Pada saat itu, Chu Feng telah mempertimbangkan apakah teknik roh dunia masih merupakan teknik pertahanan terkuat atau tidak. Dia mulai berpikir bahwa apa yang disebut teknik pertahanan terkuat, teknik roh dunia, tidak akan bisa memenuhi reputasi mereka. Namun, Chu Feng sekarang menyadari, teknik roh dunia masih merupakan teknik pertahanan terkuat. Hanya, ada terlalu sedikit spiritis dunia yang mampu benar-benar memanfaatkan teknik roh dunia sedemikian rupa. Bukan karena teknik roh dunia lemah. Alih-alih, para spiritualis dunia yang terlalu lemah. Masalahnya bukan teknik roh dunia. Sebaliknya, itu adalah para spiritualis dunia sendiri. Pada saat ini, Chu Feng membuat resolusi tegas untuk mempelajari teknik penyembelihan teknik roh dunia. Dikatakan bahwa para spiritis dunia yang diakui oleh roh-roh dunia dari dunia roh asura semuanya akan menjadi spiritis dunia yang agung. Chu Feng, yang menjadi seorang spiritualis dunia yang telah mengontrak Asura World Spirit, merasa bahwa ia memenuhi syarat untuk memunculkan perkembangan besar dalam teknik roh dunia sehingga pembudidaya bela diri akan dapat melihat kekuatan sebenarnya dari teknik roh dunia. Ma senior, kamu benar-benar memberi aku demonstrasi yang hebat. Kamu telah menunjukkan kepada aku bahwa teknik roh dunia dapat menjadi sekuat ini. Terima kasih telah membuka mata suramku yang tertutup kegelapan. Terima kasih telah mengizinkan aku mencapai realisasi ini. Petik 2. Kata-kata Chu Feng diucapkan dari lubuk hatinya. Jika dia tidak melihat kepala desa tua Ma bisa menggunakan teknik roh dunia untuk keadaan seperti itu, dia tidak akan pernah percaya bahwa teknik roh dunia bisa sekuat ini ketika digunakan dalam pertempuran. Bu tua, aku benar-benar meremehkanmu. Siapa yang akan berpikir bahwa rumor itu benar, dan teknik roh duniamu benar-benar telah mencapai kondisi seperti itu? Aku harus mengakui, dalam hal penguasaan teknik roh dunia, kamu benar-benar bukan seseorang yang dipandang remeh. Kamu sudah bisa dibandingkan dengan beberapa rekan lama di World Spiritis Alliance kami. Petik 2. Namun, aku ingin memberitahumu ini. Tidak peduli seberapa kuat teknik roh duniamu, mereka tidak akan mampu melawan kekuatan bela diri tingkat kaisar. Sebelum Erten Tabu aku,
tombak emas, terlepas dari seberapa keras perisai roh dunia kamu mungkin, bagaimanapun itu akan ditembus. Petik 2. Haa. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Sun Feiyang berteriak. Setelah itu, ia mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Kemudian, dia mendorong mereka ke depan. Pada saat itu, pancaran pada erten tabunya, tombak emas seketika dan sangat meningkat. Pada saat yang sama, gemuruh aneh juga mulai terdengar dari erten tabu, tombak emas. Sial. Dalam situasi seperti ini, kepala desa tua Ma mulai mengerutkan kening. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mulai mengendalikan perisai emas untuk bertahan melawan serangan dari erten tabu, tombak emas dengan semua kekuatannya. Namun, erten tabu, Golden Spear benar-benar terlalu kuat. Meskipun teknik roh dunia kepala desa tua Ma juga sangat kuat, meskipun dia menuangkan semua kekuatannya ke perisai emasnya, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar di hadapan tabu bumi. Tombak emas. Kaca, kaca. Suara gertakan mulai terdengar tanpa henti. Retakan yang sudah memulihkan diri mulai muncul sekali lagi. Selanjutnya, retakan itu tumbuh semakin besar dan menjadi semakin banyak. Keterampilan bela diri itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Ini sama sekali tidak kalah dengan erten tabu, selas firmament. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, Chu Feng mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Surga, keterampilan bela diri yang digunakan Sun Feiyang sebenarnya adalah erten tabu yang legendaris, tombak emas. Dia benar-benar berhasil menguasai erten tabu, tombak emas. Petik 2. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya mulai berseru dengan kaget tanpa henti. Satu demi satu, mereka mulai menampilkan penampilan pesimistis. Dari diskusi orang-orang itu, Chu Feng mengetahui bahwa tabu erten ini, tombak emas sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang sangat menakjubkan. Keterampilan bela diri itu sebenarnya dari era kuno. Itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh World Spirits Alliance dari sisa kuno 20.000 tahun yang lalu. Saat itu, demi mendapatkan tabu bumi ini, tombak emas, bahkan World Spirits Alliance telah menderita kerugian besar. Namun, erten tabu, Golden Spear itu sangat sulit dipelajari. Meskipun World Spirits Alliance memiliki banyak ahli, dalam jumlah yang mirip dengan awan di langit, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar berhasil menguasai tabu bumi, tombak emas ini. Dalam rentang 20.000 tahun sejak mereka mendapatkannya, kurang dari 30 orang telah berhasil mempelajari tabu bumi, tombak emas ini. Namun, tanpa kecuali, semua yang berhasil menguasai erten tabu, Golden Spear akhirnya menjadi ahli puncak. Di masa lalu, ada seseorang yang mempelajari tabu bumi, tombak emas dan mengandalkan keterampilan bela diri era kuno ini untuk menyapu semua arah yang dilaluinya. 1 melawan 1000, ia memenggal 1000 kaisar setengah bela diri dari kultivasi yang sama seperti miliknya. Namun, sudah 8.000 tahun sejak masa ahli itu. Namun, dalam 8.000 tahun ini, World Spirits Alliance belum berhasil menghasilkan orang lain yang mampu mempelajari erten tabu, Golden Spear. Dengan kata lain, keterampilan bela diri zaman kuno martialisme tanah suci ini telah hilang selama 8.000 tahun. Namun, Sun Feiyang sebenarnya menggunakan erten tabu, Golden Spear. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget? Lagi pula, nama tabu bumi yang ganas dan terkenal, tombak emas adalah sesuatu yang mereka semua ketahui. Pada saat ini, semua orang di desa kuno penyegelan, termasuk bahkan kepala desa tua Ma, menunjukkan satu ekspresi di wajah mereka, putus asa. Sebelum erten tabu, Golden Spear, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, putus asa. Ma senior, gunakan ini. Melihat bahwa situasinya buruk, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan item ke arah kepala desa tua Ma dengan kecepatan tinggi. Pada awalnya, bahkan kepala desa tua Ma bingung dengan apa yang dilakukan Chu Feng. Namun, ketika dia melihat benda yang terlempar kepadanya, dia langsung sangat gembira. Teman kecil Chu Feng, terima kasih banyak, mengatasi dengan kegembiraan. Bahkan kepala desa tua Ma, yang tidak terseret sepanjang waktu, tertawa keras. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih benda yang telah dilemparkan Chu Feng padanya. Ketika benda itu dipegang di tangannya, kepercayaan diri muncul kembali di wajahnya yang sebelumnya dipenuhi keputusasaan. Alasan untuk itu adalah karena apa yang telah dilemparkan Chu Feng kepadanya adalah harta paling berharga yang mampu memperkuat teknik roh dunia seseorang, tongkat Qian Qilin Rui. Bab 1387 Palem berumur. Berdengung. Dengan Qian Qilin Rui scepter di tangannya, kepala desa tua mungkin sangat meningkat. Dalam sekejap, perisai emas yang dibentuk oleh teknik roh dunianya memancarkan sinar yang jauh lebih kuat, mirip dengan sinar matahari itu sendiri. Cahaya itu sangat terang sehingga kerumunan merasa sangat sulit untuk membuka mata mereka. Dalam situasi seperti ini, retakan yang sebelumnya menutupi perisai emas ini semuanya dipulihkan dalam sekejap. Selain itu, kekuatan perisai itu sendiri juga meningkat pesat. Setelah kekuatan perisai emas meningkat,
Erten tabu yang sebelumnya tak terhentikan, tombak emas dihentikan oleh perisai emas sekali lagi. Dalam kebuntuan, kedua teknik berhenti di udara. Hasil dari pertempuran di antara mereka sulit ditentukan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Desa. Dengan tongkat Qian Qilin Rui di tangannya, kekuatannya tak tertandingi. Petik 2. Haha, kepala desa Lord benar-benar luar biasa. Hanya menggunakan teknik roh dunia, ia berhasil menghentikan keterampilan bela diri era kuno yang legendaris, Erten Tabu, Golden Spear. Ini benar-benar memperluas wawasan kita. Petik 2. Melihat teknik roh dunia kepala-kepala desa tua menjadi lebih kuat melalui penggunaan tongkat Qian Qilin Rui. Para penduduk desa penyegelan desa kuno yang sebelumnya putus asa sekarang sangat gembira dan bersorak-sorai dengan keras sambil melambaikan tangan mereka. Bagi mereka, Erten Tabu, Golden Spear adalah keterampilan bela diri yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, kepala desa tua Ma telah memblokir keterampilan bela diri yang tak tertandingi ini. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa kepala desa Lord mereka bahkan lebih tak tertandingi. Butua, kamu memiliki tongkat Qian Qilin Rui yang mampu meningkatkan kekuatan teknik roh duniamu, tetapi apakah itu berarti aku, Sun Feiyang, tidak akan memiliki senjata yang akan meningkatkan kekuatan belarku? Tepat pada saat semua penduduk desa berpikir bahwa kepala desa tua Ma pasti akan menang, pada saat mereka semua merasa puas, Sun Feiyang membalik telapak tangannya. Kemudian, sebuah kapak besar yang bersinar dengan cahaya keemasan, berukuran 10 meter panjang dengan naga dan phoenix diukir di atasnya, muncul di tangan Sun Feiyang. Itu adalah persenjataan kerajaan yang sangat kuat, berkualitas sangat tinggi yang praktis tidak kalah dengan persenjataan kerajaan Chu Feng. Yang paling penting, digunakan oleh Sun Feiyang, Royal Armament berkualitas tinggi ini mampu menampilkan puncak kekuatannya. Benar saja, setelah Royal Armament berkualitas tinggi ini muncul, kekuatan pertempuran Sun Feiyang langsung melonjak. Sun Feiyang mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia meraih kapak Royal Armament dan mengarahkannya ke kepala desa tua Ma. Kemudian, sinar cahaya keemasan meletus dari kapak Royal Armament-nya dan menanamkan Erten Tabu, Golden Spear. Bas, sinar cahaya emas menyatu dengan Erten Tabu, Golden Spear, menyebabkan kekuatan Erten Tabu, Golden Spear menjadi sangat meningkat. Boom! Setelah ledakan keras, riak energi emas mulai mendatangkan malapetaka di seluruh wilayah. The Erten Tabu, Golden Spear telah berhasil menembus perisai emas kepala desa tua Ma. Selanjutnya, kekuatan sisa tombak emas juga sangat kuat. Pada saat ini, ia bergegas menuju kepala desa tua Ma. Wos. Melihat situasinya telah berubah buruk, kepala desa tua Ma tidak berani ceroboh. Ketika dia mundur, dia mulai mengatur beberapa formasi roh berturut-turut dengan bantuan tongkat Qian Qilin Rui. Sayangnya, karena tidak ada cukup waktu, formasi roh yang dia buat tidak cukup kuat. Meskipun mereka berhasil membatalkan banyak sisa kekuatan tabu Erten, tombak emas, mereka semua ditusuk dan dihancurkan oleh tabu Erten, tombak emas. Tak satu pun dari mereka yang mampu menahan tabu bumi, tombak emas. Boom! Setelah ledakan keras, tabu bumi, tombak emas mendarat di tubuh kepala desa tua Ma. Meskipun kepala desa tua Ma berhasil menghentikan tabu bumi, tombak emas dari menembus tubuhnya dengan penghalang pembentukan roh yang telah melindungi tubuhnya, ia masih terbentur kekerumunan. Tuan desa kepala, melihat adegan ini, kerumunan dari desa kuno siling semua ketakutan. Pada saat ini, luka-luka yang diterima kepala desa tua Ma bukan masalah kecil. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya telah benar-benar dimutilasi tanpa bisa dikenali. Aku baik-baik saja. Namun, pada saat semua orang khawatir tentang keselamatan kepala desa Old Ma, kepala desa tua Ma dengan santai melambaikan tangannya dan memaksa dirinya kembali. Namun, luka yang dia terima benar-benar terlalu serius. Tepat setelah dia berdiri, seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun, meskipun ini masalahnya, dia masih memaksa dirinya untuk berjalan ke arah Chu Feng, berdiri di depannya, melindunginya. Dia masih bertekad untuk melindungi Chu Feng. Ma senior, melihat kepala desa tua Ma masih ingin melindunginya bahkan dengan kondisi kesehatannya saat ini, Chu Feng merasa sangat rumit. Dia tersentuh sekaligus sedih. Teman kecil, yakinlah, aku, Ma, masih bisa bertahan. Kepala desa tua Ma tersenyum ketika dia melambaikan tangannya pada Chu Feng untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia merasa nyaman. Bu tua, mengapa terus? Kamu harus tahu bahwa aku ringan dengan kamu sebelumnya. Dengan kekuatan tabu bumi, tombak emas, tidak mungkin bagimu untuk terus berdiri sekarang, Sun Feiyang berkata dengan dingin. Sun Feiyang, jika kamu ingin menyakiti teman kecil Chu Feng, kamu harus melakukannya atas mayat aku. Suara kepala desa tua Ma sangat lemah. Namun, nadanya sangat keras. Old Ma, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu?
Mata Sun Fei yang menyipit, senyum yang suram dan dingin muncul di wajahnya. Semua orang pada akhirnya akan mati. Aku, Ma, tidak pernah takut mati, kepala desa tua, Ma tertawa. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia menghadapi kematian dengan tawa. Keberanian yang bagus. Sejujurnya, untuk anak nakal seperti dia, sama sekali tidak ada alasan bagiku untuk membunuhmu. Petik 2. Itu karena jika aku ingin membunuhnya, saat ini kamu tidak bisa menghentikanku. Saat Sun Fei yang berbicara, tubuhnya bergeser dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah melewati kepala desa tua Ma dan berdiri di depan Chu Feng. Dengan aku di sini, jangan kamu pikir kamu bisa menyakitinya. Namun, tampaknya kepala desa tua Ma sudah mengantisipasi adegan ini. Dengan pemikiran, formasi roh dunia muncul dan menjebak Sun Fei yang di dalamnya. Dia berusaha membatasi gerakan Sun Fei yang. Apakah kamu berpikir bahwa saat ini kamu masih mampu menghentikanku? Namun, menghadapi sangkar roh dunia, Sun Fei yang tidak sedikit pun takut. Dia melambaikan lengan bajunya dan, ketika kekuatan bela diri tingkat kaisar melonjak untuk menghancurkan, dengan mudah menghancurkan kandang roh dunia. Pada saat yang sama, ia mengetuk kepala desa tua Ma yang terbang beberapa ribu meter jauhnya. Tak berdaya, kepala desa tua Ma jatuh ke tanah. Tuan kepala desa, melihat itu, penduduk desa-desa penyegelan menyerbu kepala desa tua, Ma terburu-buru. Dalam sekejap, tidak ada yang peduli untuk memperhatikan keselamatan Chu Feng dan Wang Qiang. Adapun Chu Feng, dia juga khawatir tentang keselamatan kepala desa tua Ma. Dia lupa bahwa Sun Fei yang ada di hadapannya. Dan bahkan ingin bergegas ke kepala desa tua Ma untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Chu Feng, cepat, lari. Apakah kamu tidak mau hidup lagi? Melihat ini, Wang Qiang segera meraih Chu Feng. Dia ingin melarikan diri dengan Chu Feng. Bisakah kamu melarikan diri? Namun, Sun Fei yang tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Sebuah kekuatan yang menindas tanpa batas datang dari langit. Itu menekan Chu Feng dan Wang Qiang ke tanah seperti dua anjing yang sekarat. Chu Feng, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Namun, yakinlah, tidak peduli apa, kamu masih seorang murid Gunung Qianwu. Jadi, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkan kultivasi kamu. Petik 2. Sun Fei yang berjalan ke Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia memegang kapak royal armamennya tinggi-tinggi dan melambaikan tangannya. Setelah itu, sinar cahaya merambat di pinggang Chu Feng. Bagaimana ini bisa dianggap melumpuhkan kultivasi Chu Feng? Dia hanya mencoba meretas Chu Feng menjadi dua. Apakah kamu yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan Chu Feng? Namun, siapa yang akan mengira itu? Tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Setelah itu, ruang sebelum Chu Feng gemetar, dan telapak tangan yang sudah tua muncul di depannya. Meskipun telapak tangan itu layu dan kurus, itu mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dengan tegas, ia meraih kapak royal armament Sun Fei yang dan memblokir serangan Sun Fei yang. Ini kamu, pada saat ini, bahkan mulut Sun Fei yang terbuka lebar. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia segera melepaskan kapak persenjataan kerajaan di tangannya dan mundur selangkah. Bab 1388 Miao Renlong 1. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Terutama ekspresi terkejut dan gelisah di wajah Sun Fei yang, itu menyebabkan banyak kebingungan di antara kerumunan. Ketika mereka melihat telapak tangan layu yang telah memblokir kapak royal armament Sun Fei yang, orang banyak dapat menebak bahwa orang yang datang kemungkinan besar adalah karakter yang luar biasa. Namun, bagi orang itu untuk menakuti Sun Fei yang, makhluk ilahi macam apa dia? Teman kecil Chu Feng, bagaimana kabarmu? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi secepat ini. Petik 2. Pada saat ini ketika semua orang menebak siapa itu, seorang pria tua berjalan keluar dari ruang yang bengkok. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke Chu Feng. Miao senior. Ketika dia melihat orang ini, Chu Feng sangat gembira dan sangat terkejut. Itu karena orang ini adalah roh manajemen dunia dari World Spiritists Alliance, dan orang yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sima Ying, tetua Miao. Pada hari di mana Chu Feng melihat Sima Ying kembali di World Spiritists Alliance, dia bertemu dengan tetua Miao ini. Namun, dia bingung, mengapa tetua Miao datang ke tempat ini tanpa alasan sama sekali? Jika Sun Fei yang datang demi mendapatkan Siling Glacial Water, lalu untuk alasan apa tetua Miao datang ke sini? Dia tidak mungkin datang sejauh ini untuk menyelamatkan Chu Feng kan? Itu akan agak terlalu tidak realistis. Lagi pula, tetua Miao seharusnya tidak tahu di mana Chu Feng berada. Namun, bagaimanapun, Chu Feng senang di dalam hatinya. Setelah semua, kultivasi tetua Miao sangat kuat. Saat itu, Chu Feng masih belum yakin seberapa kuat tetua Miao. Namun, sekarang dia yakin bahwa kultivasi Elder Miao bahkan lebih kuat daripada Sun Fei Yang dan kepala desa tua ini Ma. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari Hong Qiang.
Miao Renlong, Tuan Miao, pada saat ini, banyak tetua manajemen dari desa kuno penyegelan berhasil mengenali tetua Miao. Semua orang yang berhasil mengenalinya tidak mampu menahan guncangan mereka. Kami memberi hormat kepada Tuan Miao. Dalam sekejap, penduduk desa-desa penyegelan semuanya membungkuk untuk menyambut tetua Miao. Kami memberi hormat kepada tetua Miao. Faktanya, bahkan Huang Feng yang tak kenal takut. Sun Lei dan yang lainnya tidak berani mengabaikan kesopanan mereka terhadap tetua Miao dan semua menyambutnya dengan etiket yang tepat. Meskipun Chu Feng tidak tahu persis seperti apa status yang dimiliki tetua Miao di World Spiritist Alliance, dari reaksi orang banyak, dia bisa mengatakan bahwa tetua Miao kemungkinan besar adalah tokoh besar yang sangat berpengaruh. Lain, dengan kepribadian Sun Feiyang, dia pasti tidak akan gemetar seperti itu. Tuan Miao, mengapa kamu datang ke tempat ini? Cukup yakin, pada saat ini, bahkan Sun Feiyang tidak berani bertindak kurang ajar. Selain itu, dia yang juga seorang spiritualis dunia manajemen benar-benar memanggil tetua Miao sebagai tuan. Selain itu, nadanya sangat hormat. Semua ini datang sebagai kejutan besar. Kenapa aku harus datang ke sini? Sun Feiyang, itu seharusnya pertanyaan yang harus aku tanyakan padamu. Mengapa kamu di sini? Juga, mengapa kamu menyerang teman kecil Chu Feng? Mengapa kamu melukai kepala desa Ma? Tetua Miao bertanya dengan suara dingin. Ini, Sun Feiyang mulai mengerutkan keningnya. Dia sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Miao senior, jika kamu tidak keberatan, junior ini dapat menjelaskan kepada kamu apa yang terjadi, kata Chu Feng. Kenapa kamu berbicara? Kamu harus melihat diri sendiri dan melihat status apa yang kamu miliki. Sejak kapan seseorang seperti kamu menjadi memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Melihat bahwa Chu Feng berusaha menjelaskan, Sun Feiyang segera berbicara untuk menghentikannya. Dia sangat takut bahwa Chu Feng akan menambah detail pada ceritanya. Diam, namun, sebelum Sun Feiyang bisa menyelesaikan, tetua Miao mengecamnya. Kemudian, dengan nada yang sangat ramah, dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, jika teman kecil Chu Feng tahu tentang apa yang terjadi, silakan lanjutkan dan jelaskan apa yang telah terjadi. Adegan ini menyebabkan ekspresi Sun Feiyang menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun selain menundukkan kepalanya dalam keheningan. Adapun pengamat lain, mereka juga sangat terkejut. Seberapa besar karakter tetua Miao? Mereka semua tahu statusnya dengan sangat baik. Namun, Chu Feng adalah murid Gunung Qianwu. Itu merupakan kejutan besar bagi mereka semua bahwa Chu Feng mengenal tetua Miao. Selanjutnya, pada saat ini, sikap tetua Miao terhadap Chu Feng sangat baik. Ini melampaui semua imajinasi mereka. Mereka yang tidak tahu alasannya mulai berpikir bahwa asal-usul Chu Feng mungkin bahkan lebih luar biasa. Bagi mereka, itulah alasan mengapa bahkan tetua Miao memperlakukan Chu Feng dengan baik. Terima kasih, Miao senior. Setelah itu, Chu Feng tidak ragu-ragu. Meskipun dia tidak mencoba untuk menambahkan detail pada ceritanya, dia dengan jujur menceritakan jalannya peristiwa kepada tetua Miao. Setelah mendengar apa yang diceritakan Chu Feng, kulit Sun Feiyang dan yang lainnya berubah pucat. Mereka berdiri diam di sana dengan kepala menunduk seperti anak kecil yang jahat. Mereka bahkan tidak berani mengangkat mata untuk melirik tetua Miao. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka mengeluarkan satu kata, pengecut. Adapun tetua Miao, dia hanya melirik mereka dengan tatapannya yang relatif marah. Kemudian, dia meninggalkan satu kalimat. Kamu semua benar-benar telah mempermalukan wajah aliansi spiritualis dunia kami. Reputasi aliansi spiritualis dunia kami telah dirusak oleh orang-orang seperti kamu. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Segera meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng, teman kecil Wang Qiang, kepala desa Ma dan orang-orang di desa penyegelan kuno. Petik 2. Kata-kata tetua Miao sangat ketat. Dia telah menangani masalah dengan adil dan memenangkan kerumunan. Bahkan, itu sedikit sulit dipercaya. Bagaimanapun, seorang ahli seperti tetua Miao yang tidak membeda-bedakan demi rakyatnya sendiri benar-benar langka. Namun, masalah yang bahkan lebih sulit dipercaya bukanlah sikap tetua Miao. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa Sun Feiyang dan yang lainnya benar-benar mulai meminta maaf segera setelah mendengar kata-kata tetua Miao. Meskipun mereka tidak tulus sedikitpun, mereka tetap meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Bagi orang-orang yang sombong seperti mereka untuk melakukan suatu prestasi seperti permintaan maaf publik, apa artinya? Tidak, bukan karena mereka menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk berubah. Sebaliknya, itu berarti bahwa tetua Miao benar-benar luar biasa dan mampu menekan mereka, menyebabkan mereka tidak berani menentang kata-katanya. Setelah itu, tetua Miao secara pribadi meminta maaf kepada Chu Feng dan yang lainnya. Kemudian, dia secara pribadi membantu menyembuhkan kepala desa tua Ma. Setelah luka kepala desa lama Ma disembuhkan, tetua Miao pergi untuk mengobrol dengan kepala desa tua Ma tentang beberapa masalah. Adapun Sun Feiyang dan yang lainnya,
Setelah ditegur oleh Tetua Miao, mereka sudah lama meninggalkan desa kuno Siling. Kemungkinan, tidak ada dari mereka yang berani kembali lagi. Pada saat ini, Chu Feng dan Wang Qiang masih di desa kuno Siling. Namun, Wang Qiang bersikeras bahwa dia harus pergi. Dengan demikian, Chu Feng ingin mengantarnya. Sebagai mantan, yang diharapkan dari Miao Renlong. Bahkan Sun Fei yang tidak berani bertindak arogan, menjadi, sebelum dia. Impo itu, impulsiveness, aku suka. Petik 2. Jadi, cepat atau lambat, aku juga akan menjadi beberapa. Seseorang seperti itu, Enrut, Wang Qiang memuji Tetua Miao dengan cara yang sangat dikagumi. Wang Qiang, persis seperti apa status yang dimiliki Miao senior di aliansi spiritualis dunia, bahkan Sun Fei yang takut padanya seperti itu. Melihat Wang Qiang tampaknya tahu tentang Tetua Miao, Chu Feng bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sial, kamu bercanda, tidakkah kamu kenal dia? Kamu sebenarnya tidak tahu tentang dia? Wang Qiang menatap Chu Feng dengan ekspresi heran, seolah-olah dia sedang melihat pada orang bodoh. Meskipun aku pernah bertemu senior Miao sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan sikap malu. Lupakan saja. Kamu bukan seseorang dari sini. Tidak heran kalau kamu tidak tahu tentang dia. Petik 2. Miao Renlong ini memiliki kultivasi yang sangat kuat dan kuat. Teknik roh duniawi sangat kuat juga. Sejak 1000 tahun yang lalu, dia telah dipilih oleh Majelis Suci Spiritual Dunia. Namun, dia kembali menolak untuk masuk ke dalam sekret as spiritual dunia. Majelis untuk melatih dan memutuskan untuk tetap di aliansi spiritualis dunia. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa 88 tahun yang lalu, Majelis Suci Spiritual memilih dia untuk menjadi Master Aliansi dari World Spiritist Alliance. Bagaimanapun, dia kembali menolaknya. Itulah alasannya, mengapa status Master Aliansi World Spiritist Alliance berada di tangan Master Aliansi saat ini. Petik 2. Karena itu, meskipun status Miao Renlong dalam World Spiritist Alliance hanya yaitu seorang spiritis dunia manajemen, tidak untuk laki-laki, menyebut Sun Fei Yang dan mereka. Bahkan Master Sekutu sendiri akan sopan terhadap Miao Renlong, kata Wang Qiang dengan ekspresi serius. Bab 1389 Undangan Perhotelan yang luar biasa. Tidak akan pernah kubayangkan bahwa senior Miao sebenarnya sekuat itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasa sangat terkejut. Kekuatan Tetua Miao telah melampaui imajinasinya. Majelis Suci Spiritual Dunia, tempat apa itu? Bahkan jika Chu Feng bodoh dan tidak berpengalaman, dia pernah mendengar sebelumnya bahwa tempat itu adalah tempat yang setara dengan Majelis Suci Qianwut Gunung Qianwut. Menggunakan Gunung Qianwut sebagai contoh, meskipun Gunung Qianwut adalah salah satu dari 9 kekuatan, semua ahli sejati berada di Majelis Qianwut takut. Adapun berapa banyak ahli di Majelis Suci Qianwut, itu adalah rahasia yang tidak ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti. Artinya, bahkan jika kepala sekolah Gunung Qianwut ditempatkan di Majelis Suci Qianwut, kekuatannya hanya akan dianggap biasa di dalamnya. Majelis Suci Qianwut adalah fondasi sebenarnya dari Gunung Qianwut. Berkumpul di tempat itu adalah kekuatan pertempuran terkuat Gunung Qianwut. Di dalam tempat itu adalah sekelompok monster tua yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan sebaliknya akan dengan susah payah melatih kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Adapun Gunung Qianwut, itu hanya mengenakan lapisan pakaian luar yang indah. Tujuannya adalah untuk menerima murid di Tanah Suci bela diri dan menumbuhkan elit sejati untuk dikirim ke Majelis Suci Qianwut sebagai kekuatan pertempuran. Namun, ada satu hal yang layak disebutkan. Itu adalah siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki Majelis Suci Qianwut akan sangat kuat. Bahkan, di antara mereka adalah keberadaan terkuat di Gunung Qianwut pada periode tertentu. Hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk memasuki Majelis Suci Qianwut untuk berlatih. Meskipun Majelis Takut Spiritual Dunia bukanlah Majelis Suci Qianwut, itu adalah yang paling jelas di mana kekuatan pertempuran sebenarnya dari aliansi spiritualis dunia berada. Inti sebenarnya dari aliansi spiritualis dunia, tempat para pakar sejati berkumpul. Tetua Miao telah menerima undangan dari Majelis Suci Spiritual Dunia, sebuah kesempatan yang dengan sendirinya sangat langka. Lagi pula, jika dia pergi ke sana untuk berlatih, itu akan sangat membantu baginya. Namun, dia telah menolak kesempatan itu. Itu benar-benar masalah yang mengejutkan. Orang harus tahu bahwa penolakannya setara dengan memberikan para ahli di Majelis Suci Spiritual Dunia menamparkan wajahnya. Sangat mungkin bahwa dia telah menyinggung monster tua itu. Namun, ia kemudian dipilih untuk menjadi Master Aliansi oleh Majelis Suci Spiritual Dunia. Apa artinya ini?
Ini berarti bahwa tidak hanya orang-orang dari Majelis Suci Spiritualis Dunia tidak menaruh dendam terhadap Tetua Miao, mereka juga masih sangat memikirkannya. Untuk dapat dianggap sangat oleh Majelis Suci Spiritual Dunia hanya bisa berarti satu hal, yaitu bahwa Tetua Miao pastilah seorang jenius yang langka. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Tetua Miao akan menolak untuk bergabung dengan Majelis Suci Spiritual Dunia, dan mengapa dia menolak untuk menjadi Master Aliansi World Spiritist Alliance. Chu Feng merasa bahwa, di dunia di mana orang-orang mencari ketenaran dan kekayaan, itu benar-benar layak untuk menghormati Tetua Miao karena bisa menolak ketenaran dan menolak kesempatan untuk bergabung dengan kekuatan yang lebih besar. Miao Renlong adalah mantan, sangat kuat. Meskipun dia belum menjadi kaisar bela diri, dia adalah puncak sejati kaisar setengah marsial. Petik 2. Apa Sun Feiyang? Apa Fi, kepala desa Ma? Sebelum dia, mereka tidak lebih dari sampah. Dengan dosa, kentut tunggal dari Miao Renlong, ia akan dapat mengubur, memecah-mecah mereka, merobek-robek daging, memisahkan daging dan kejamnya, menghancurkan tulang-tulang mereka. Kata Wang Qiang dengan cara yang sangat dilebih-lebihkan. Apa yang kamu rencanakan? Kemana kamu berencana pergi sekarang? Luka kamu masih belum sepenuhnya pulih kan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Wih, dengan seberapa besar dunia ini, aku bisa pergi kemana saja. Aku jangan menikmati makanan, tinggal di satu tempat. Apa yang salah? Kamu enggan berpisah dengan aku? Petik 2. Ini bukan masalah. Jika sudah ada takdir, kita pasti akan bertemu lagi. Aku akan ambil cuti sekarang, perpisahan. Saat Wang Qiang berbicara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Chu Feng. Setelah itu, dia memasuki formasi untuk keluar dari desa dan pergi. Wang Qiang ini, dia benar-benar menarik. Saat Chu Feng memperhatikan Wang Qiang pergi, dia tersenyum ringan. Wang Qiang ini sangat aneh. Namun, dia tidak mengganggu. Paling tidak, Chu Feng tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang sangat lucu. Meskipun Chu Feng sudah lama tidak mengenal Wang Qiang, dari bagaimana Wang Qiang bersedia mengirimkan barang-barang yang telah hilang ke Chu Feng dengan cara yang begitu mudah. Chu Feng merasa bahwa Wang Qiang bukan orang dengan sifat moral yang buruk. Chu Feng, tepat pada saat ini, suara seorang pria tua terdengar dari belakang Chu Feng. Kakek Song, apa yang telah membawamu ke sini? Memutar kepalanya, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah kakek Song. Jadi, dia buru-buru berjalan. Setelah datang ke desa penyegelan kuno, kakek Song dan nenek Lin menjaga Chu Feng dengan sangat baik. Dengan demikian, Chu Feng merasa sangat menghormati kakek Song dan nenek Lin. Tuan Kepala Desa dan Tuan Miao memanggilmu. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang perlu mereka beritahukan kepada kamu, kata kakek Song. Mendengar itu, Chu Feng segera mulai mengikuti kakek Song, dan segera tiba di lokasi di mana Kepala Desa Tua Ma dan Tetua Miao sedang mengobrol. Tempat ini adalah pagoda kuno itu. Pada saat ini, pintu ke pagoda kuno terbuka lebar. Setelah kakek Song membawa Chu Feng ke pagoda kuno, dia segera pergi. Ketika dia pergi, dia memastikan untuk menutup pintu ke pagoda kuno. Seolah-olah dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tempat ini. Pada saat ini, hanya 2 orang di sini. Mereka adalah Kepala Desa Tua Ma dan Miao Renlong. Chu Feng memberi hormat kepada 2 senior. Menghadapi mereka berdua, Chu Feng harus menyambut mereka dengan sopan. Itu karena mereka berdua telah membantunya sebelumnya, mereka adalah dermawannya. Sai, teman kecil Chu Feng, tidak ada orang asing di sini. Tidak perlu bagimu untuk berdiri di atas upacara. Melihat itu, Miao Renlong dan Kepala Desa Tua sama-sama berjalan ke arah Chu Feng dan menghentikan sikap sapaannya yang sopan. Sebenarnya, aku datang ke sini terutama untuk satu hal, yaitu, untuk meminta Kepala Desa Ma untuk teknik penyegelan dan untuk meminjam air penyegelan siling untuk digunakan. Kepala Desa Ma sangat berterus terang, dan sudah menyetujui permintaan aku. Dia telah mengajari aku teknik penyegelan dan memberi aku jumlah yang cukup dari siling glacial water. Petik 2. Tetua Miao tampaknya tahu bahwa Chu Feng ingin tahu mengapa dia datang ke sini, dan benar-benar mulai menjelaskan alasan yang membawanya ke sini ke Chu Feng. Perlakuan semacam ini yang diberikan Tetua Miao kepada Chu Feng bahkan menyebabkan Kepala Desa Tua Ma yang berada di samping mereka tertegun. Dia sudah bisa mengatakan bahwa Tetua Miao sangat memikirkan Chu Feng. Tuan Miao terlalu sederhana. Kamu telah menukarnya dengan barang berharga. Jelas kamu yang kalah dan aku yang menerima sedikit keuntungan. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang aku dengan sangat tinggi? Kepala Desa Tua Ma berkata dengan sangat malu. Dari penampilannya yang bahagia, Chu Feng bisa mengatakan bahwa item yang diberikan oleh Tetua Miao sebagai ganti teknik penyegelan dan air segel penyegelan sangat pasti bernilai lebih tinggi. Kepala Desa Tua Ma tidak kalah dalam pertukaran itu. Dia tidak akan sebahagia ini. Ketika menyebutkan ini, Chu Feng merasakan kekaguman yang lebih besar untuk Tetua Miao.
Ketika orang-orang lain dari World Spirits Alliance datang ke sini, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendesak agar mereka diberikan Siling Glacial Water tanpa memberi kompensasi kepada desa kuno Siling. Namun, Tetua Miao, bahkan dengan kekuatan dan statusnya, tidak mencoba untuk merebut barang-barang yang dia inginkan dengan paksa. Sebagai gantinya, dia menukar mereka dengan item yang bernilai lebih tinggi. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu dengan statusnya bukanlah hal yang mudah. Seseorang seperti Tetua Miao adalah benar-benar ahli sejati. Seorang ahli sejati tidak akan takut pada yang kuat dan menggertak yang lemah. Hanya ahli sejati seperti itu yang akan menjadi tokoh besar. Hanya karakter agung seperti itu yang akan menerima kekaguman yang terhormat dari orang lain. Kepala desa Ma, apa yang kamu katakan salah. Aku datang ke sini dengan permintaan untuk kamu. Jika kamu menolak untuk membantu aku, maka tidak peduli berapa banyak barang yang harus aku ambil, semuanya akan sia-sia. Dengan demikian, tetaplah bahwa kamu telah banyak membantu aku, Tetua Miao berkata dengan sangat berterima kasih. Setelah mendengar apa yang Tetua Miao katakan, Kepala Desa Tua Ma hanya bisa memaksakan senyum dan tidak membantah lebih jauh. Dapat dilihat bahwa Kepala Desa Tua Ma sangat suka berurusan dengan orang seperti Tetua Miao. Chu Feng, aku sudah selesai menyelesaikan masalah yang membawa aku ke sini. Saat ini, aku berencana untuk meninggalkan tempat ini. Namun, ketika aku datang, aku tidak pernah berharap bahwa aku akan bertemu kamu. Petik 2. Karena aku sudah berhasil bertemu denganmu lagi di sini, itu bisa dikatakan takdir. Juga, kebetulan bahwa ada beberapa peristiwa yang akan segera terjadi di World Spirits Alliance kami. Karena itu, aku ingin mengundang teman kecil Chu Feng untuk menjadi tamu aliansi spiritualis dunia kami. Teman kecil Chu Feng, mungkin kamu bersedia menerima undangan aku? Tetua Miao bertanya sambil tersenyum. Apakah si Ma Ying masih di aliansi spiritualis dunia? Tanya Chu Feng. Dia tidak tertarik mengetahui apa yang akan terjadi di World Spirits Alliance. Yang dia minati saat ini adalah menemukan si Ma Ying. Hanya dengan menemukan si Ma Ying dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Yinger masih di sana, Tetua Miao mengangguk. Aku berjanji padanya bahwa aku akan pergi dan mengunjunginya. Dengan betapa kebetulannya hal ini, dan betapa seniornya Miao telah mengundang aku dengan keramah tamahan yang luar biasa, Chu Feng bersedia pergi ke World Spirits Alliance. Chu Feng sangat ingin menemukan si Ma Ying. Dengan Tetua Miao mengundangnya, itu adalah kesempatan langka baginya. Dengan demikian, Chu Feng secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Haha bagus. Dalam hal ini, mari kita pergi sekarang. Melihat bahwa Chu Feng menyetujuinya, Tetua Miao sebenarnya mulai tertawa. Tampaknya dia benar-benar bahagia. Setelah itu, Chu Feng dan Tetua Miao tiba di pintu keluar desa kuno penyegelan sambil terlihat oleh penduduk desa-desa kuno penyegelan. Mereka berencana berangkat untuk pergi ke World Spirits Alliance. Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar. Tepat pada saat Chu Feng dan Tetua Miao sedang bersiap untuk pergi, Kepala Desa Tua Ma tiba-tiba berteriak. Bab 1390 bertemu si Ma Ying lagi. Ma senior, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Chu Feng berbalik untuk bertanya. Aku hampir melupakan ini. Dengan senyum di wajahnya, Kepala Desa Tua Ma berjalan mendekati Chu Feng dan menyerahkan tongkat Qian Qilin Rui kepadanya. Dia berkata, item ini sekarang adalah teman kecil Chu Feng. Saat Chu Feng melihat tongkat Qian Qilin Rui dan ingat bagaimana Kepala Desa Tua Ma menggunakan tongkat Qian Qilin Rui untuk meningkatkan kekuatan teknik roh dunianya untuk bertarung dengan Sun Fei Yang. Chu Feng merasa bahwa itu lebih cocok untuk Qian Qilin ini. Tongkat kerajaan Rui ditinggalkan oleh Kepala Desa Tua Ma. Karena itu, dengan murah hati, dia berkata, tongkat Qian Qilin Rui terlalu berharga. Jika itu dibiarkan dengan aku khawatir itu tidak akan aman. Jadi, Kepala Desa Tua Ma, tolong bantu aku melindunginya. Petik 2. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan cerdas. Meskipun dia berusaha mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui kepada Kepala Desa Tua Ma, dia tidak ingin mengatakannya dengan jelas. Bagaimanapun, dengan mengatakan itu, tongkat Qian Qilin Rui ini masih menjadi milik Chu Feng. Jika dia membutuhkannya di masa depan, dia bisa datang dan mengambilnya kapan saja. Namun, pada kenyataannya, Chu Feng tidak berencana untuk mengambil tongkat Qian Qilin Rui kembali. Meskipun tongkat Qian Qilin Rui ini sangat berharga, ketika membandingkan harta dengan hubungan, Chu Feng lebih peduli tentang hubungan. Misalnya, ketika membandingkan Kepala Desa Tua Ma dan tongkat kerajaan Qian Qilin Rui, Chu Feng lebih peduli tentang Kepala Desa Tua Ma. Meskipun Kepala Desa Tua Ma telah salah menuduhnya. Karena masalah tetap ada, dia tidak memiliki sedikitpun jejak kebencian untuk Kepala Desa Tua Ma. Bahkan, dia merasakan banyak rasa hormat dan rasa terima kasih kepadanya.
Setelah berpikir tentang bagaimana tongkat Qian Qilin Rui ini adalah harta yang berharga yang hanya berhasil diperoleh kepala desa tua setelah membayar harga prospek masa depannya, Chu Feng tahu bahwa tongkat Qian Qilin Rui ini memiliki kepentingan khusus baginya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa tongkat Qian Qilin Rui harus ditinggalkan bersama kepala desa tua Ma. Agar teman kecil bisa mendapatkan tongkat Qian Qilin Rui berarti kamu dan itu telah disatukan oleh takdir. Selanjutnya, aku percaya bahwa teman kecil Chu Feng akan dapat melindungi tongkat Qian Qilin Rui. Jadi, teman kecil Chu Feng, akan lebih baik bagimu untuk memilikinya. Kepala desa tua Ma sepertinya tahu apa niat Chu Feng. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bersikeras mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui ke Chu Feng. Tepat pada saat ini, Miao Renlong berbicara dengan senyum di wajahnya, teman kecil Chu Feng, karena bahkan kepala desa Ma telah mengatakannya seperti itu. Kamu harus menerima tongkat Qian Qilin Rui. Meskipun berbahaya untuk melindungi harta, terkadang bermanfaat juga untuk pertumbuhan seseorang. Petik 2. Melindungi harta memiliki prinsip yang sama dengan melindungi kerabat dekat seseorang. Aku percaya, dengan karakter moral teman kecil Chu Feng, pentingnya kerabat dekat jelas jauh lebih luas daripada harta. Petik 2. Namun, jika kamu bahkan tidak bisa melindungi harta, lalu bagaimana kamu bisa melindungi kerabat dekatmu? Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Chu Feng menyadari niat mereka. Miao Renlong telah memberikan contoh yang sangat baik, dan kepala desa tua Ma juga bersikeras mengembalikan tongkat Qian Qilin Rui kepada Chu Feng. Dengan demikian, akan tidak pantas bagi Chu Feng untuk terus menolak. Karena itu, ia menerima tongkat Qian Qilin Rui dan meletakkannya di dadanya. Setelah ini, Chu Feng mulai melanjutkan menuju aliansi spiritualis dunia dengan Miao Renlong. Chu Feng sangat menantikan perjalanan ini. Jika Han Helai adalah orang yang telah mencuri Gletser Ceiling, maka dia tidak hanya akan dapat memperoleh kesempatan untuk mengambil Gletser Ceiling. Menyegel keanehan alami di hutan bambu jatuh daun dan sangat meningkatkan budidaya, dia juga akan menjadi mampu membantu Sima Ying membalas dendam terhadap musuh terbesarnya. Dengan kata lain, ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Hanya memikirkan hal itu menyebabkan dia sangat senang. 1. Adapun Miao Renlong, dia tampaknya sangat tertarik dengan asal-usul Chu Feng. Dalam perjalanan mereka kembali ke World Spiritist Alliance, ia mengobrol dengan Chu Feng tentang banyak hal. Adapun Chu Feng, dia tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mengatakan kepada Miao Renlong tentang bagaimana dia berasal dari wilayah Laut Timur. Serta semua hal yang dia alami setelah datang ke Tanah Suci Martialisme. Setelah mempelajari tentang pengalaman Chu Feng, Miao Renlong menjadi lebih menghargai Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng telah menerima lebih banyak tantangan bila dibandingkan dengan para jenius lainnya di Tanah Suci Martialisme, dan bahwa kesulitan dalam perjalanannya bahkan lebih besar. Dalam perjalanan mereka ke World Spiritist Alliance, Chu Feng mengalami betapa hebatnya Miao Renlong. Kecepatan Miao Renlong sangat cepat. Meskipun Siling Ancient Village dan World Spiritist Alliance keduanya terletak di wilayah pusat aliansi domain, masih ada jarak yang cukup besar untuk memisahkan mereka. Secara logis, mereka berdua harus melalui formasi teleportasi untuk mempercepat perjalanan mereka. Namun, Miao Renlong memutuskan untuk berjalan. Namun, dipimpin oleh Miao Renlong, Chu Feng tiba di World Spiritist Alliance setelah hanya beberapa hari. Kecepatan seperti ini sama sekali tidak lebih lambat daripada mengambil formasi teleportasi era kuno. Benar-benar tak terbayangkan. Ini menyebabkan Chu Feng bertanya-tanya kecepatan seperti apa yang akan dimiliki Kaisar Bela Diri ketika kecepatan setengah Kaisar Bela Diri sudah secepat ini. Apakah itu tidak berarti bahwa seorang Kaisar Bela Diri akan dapat melakukan perjalanan melalui seluruh Tanah Suci Bela Diri dalam waktu singkat? Setelah tiba di World Spiritist Alliance, meskipun Chu Feng telah mengalami banyak tempat berbeda, ia masih terkejut dengan desain cerdik dari World Spiritist Alliance. World Spiritist Alliance dibangun di kedalaman bawah tanah. Chu Feng awalnya mengharapkannya menjadi istana bawah tanah yang sangat besar. Namun, dia sekarang tahu bahwa dia telah meremehkan aliansi spiritual dunia. Itu adalah dunia yang mandiri. Ada langit biru, awan putih, bumi tanpa batas, gunung, dan bahkan sungai. Singkatnya, semuanya ada di tempat ini. Selain itu, ada banyak tanaman dan hewan yang belum pernah dilihat Chu Feng di tempat ini. Tepatnya, semua tanaman di tempat ini memiliki sifat obat, dan semua hewan di tempat ini memiliki kegunaan khusus, baik yang dapat digunakan untuk meramu obat-obatan atau memperbaiki persenjataan. Singkatnya, baik tanaman maupun hewan tidak semudah menjadi hias saja. Barang-barang yang dianggap sebagai harta paling berharga di Provinsi Azure dari 9 provinsi benua, obat-obatan roh dan bahkan obat-obatan yang mendalam. Seperti bunga dan tanaman biasa di tempat ini yang menutupi gunung dan bumi. Hal ini menyebabkan ruang yang berdiri sendiri ini memiliki jumlah energi alami yang berlimpah bahkan lebih padat daripada dunia luar.
Tempat ini benar-benar tempat suci untuk pengembangan mental dan spiritual. Adapun bangunan tempat ini, mereka juga unik dan khas dalam gaya. Semuanya dibuat dengan batu bata putih dan ubin putih. Terlepas dari bentuknya, semuanya berwarna putih. Latar belakang multiwarna disertai dengan bangunan putih, harus dikatakan bahwa ini memberikan semacam keindahan khusus. Sangat cantik, tempat ini jelas merupakan tempat paling indah yang pernah aku kunjungi, Chu Feng kagum. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di depan sebuah istana dan mengagumi pemandangan indah di depannya. Chu Feng, tepat pada saat ini, suara manis terdengar dari belakang Chu Feng. Saat mendengar suara ini, Chu Feng merasa senang di hatinya. Itu karena suara ini tidak lain adalah suara Sima Ying. Chu Feng menoleh. Benar saja, Sima Ying berdiri di belakangnya. Pada saat ini, Sima Ying mengenakan jubah emas seorang spiritualis dunia. Rambut merahnya diikat ekor kuda di belakang punggungnya. Penampilannya sangat cantik. Wow, kamu sudah peringkat 6 Martial King? Bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Tampaknya aku akan segera dilampaui oleh kamu. Sima Ying berjalan ke Chu Feng dan kemudian menunjukkan ekspresi kaget dan bahagia. Aku pikir aku sudah menyusulmu. Sepertinya aku salah. Chu Feng tersenyum ringan. Dia menemukan bahwa kultivasi Sima Ying juga meningkat. Dia tidak lagi peringkat 6 Martial King, dan sekarang bukan peringkat 7 Martial King. Meskipun Chu Feng adalah peringkat 6 Martial King sekarang, budidaya Sima Ying masih setingkat di atas Chu Feng. Dengan seberapa mudah Sima Ying dan seberapa cepat kecepatan terobosannya, bahkan Chu Feng merasa rendah diri. Apa yang meningkat tidak hanya terbatas pada kultivasi aku. Teknik roh duniaku juga meningkat. Jika kita berkompetisi dalam teknik roh dunia sekarang, aku mungkin tidak akan kalah darimu. Mata Sima Ying menyipit menjadi 2 bulan sabit yang terlihat manis. Pada saat yang sama, senyum percaya diri muncul di wajahnya.